Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Sahabat-sahabati semua yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dinantikan, bulan yang sangat istimewa bagi setiap umat Islam. Karena di bulan ini ada banyak hal yang dirindukan, ada banyak hal yang dinantikan, ada banyak hal yang diharapkan pada bulan Ramadan ini. Di antara harapan-harapannya umat Islam itu adalah kita semuanya ingin memperoleh keberuntungan mendapatkan sebuah malam yang melebihi dari malam-malam yang lainnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan kesehatan, selalu diberi kesehatan oleh Allah. Kemudian kita bisa menjalankan ibadah sesuai apa yang dianjurkan oleh Allah, dan kita semuanya bisa memperoleh malam Lailatul Qadar. Sahabat-sahabati yang dirahmati oleh Allah, malam Lailatul Qadar seperti yang kita tahu bahwa malam ini adalah khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari itu setiap orang Islam pasti berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga nanti kita semuanya itu bisa memperoleh malam Lailatul Qadar ini. Diceritakan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dikatakan begini, pada malam Lailatul Qadar Allah itu mengutus para malaikat untuk turun ke bumi sampai pada pagi hari. Ketika malaikat itu sudah melaksanakan tugasnya, kemudian mereka kembali. Dan dalam perjalanannya malaikat itu bertanya kepada pimpinannya, siapa lagi pimpinannya kalau bukan malaikat Jibril? Ya Jibril, wahai Jibril, apa yang dilakukan Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya umatnya Nabi Muhammad pada hari ini? Kemudian Jibril menjawab, pada hari ini Allah memperhatikan seluruh umatnya Nabi Muhammad yang melakukan kebaikan-kebaikan. Allah memberikan rahmat untuk mereka. Allah memberikan ampunan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Namun ada 4 golongan orang yang tidak diperhatikan oleh Allah. Ada 4 golongan orang yang tidak bisa memperoleh malam Lailatul Qadar. Siapa saja 4 golongan ini? Yang pertama, golongan orang mudminul khamri, golongan orang yang kecanduan dalam meminum khamr. Dikatakan di sini adalah orang yang kecanduan minuman keras atau meminum khamr. Yang namanya kecanduan itu tidak bisa dibilang bahwa dia baru minum sekali 2 kali. Karena orang yang sudah memiliki rasa candu di dalam dirinya, maka berarti dia sudah melakukan itu lebih dari 3 kali, 5 kali, atau mungkin bahkan 10. Atau itu dikatakan berulang-ulang. Baru dia akan punya rasa candu di dalam dirinya. Kalau sekarang mungkin tidak hanya khamr, tidak hanya minuman keras, tapi generasi muda sekarang kita sudah dicekoi dengan banyak sekali macam-macam obat-obatan terlarang atau disebut dengan narkoba. Nah, narkoba ini sama juga dengan khamr. Orang yang sudah kecanduan narkoba itu sama dengan apa yang dikatakan oleh hadis ini, bahwa dia masuk golongan orang yang pertama, yaitu golongan orang yang kecanduan minuman keras ataupun
bahkan dikatakan dengan narkoba, itu seperti itu. Padahal generasi kita sekarang, generasi muda sekarang sudah banyak sekali yang terkena dampak dari obat-obatan terlarang dan juga narkoba. Ini yang perlu kita waspadai, sahabat-sahabat semua. Jangan sampai kita dan juga seluruh keluarga dan zuriyah kita menjadi golongan orang yang pertama. Na'udzubillah min dzalik, kita menjadi golongan orang yang kecanduan dalam memilih minuman keras maupun narkoba. Golongan orang yang kedua adalah golongan orang akun liwalidayhi, golongan orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua itu adalah di antara orang yang harus kita muliakan, harus kita berteni, harus kita hormati, harus kita taati. Sebodoh, sejelek, seburuk apapun orang tua kita, tidak dibenarkan bagi kita sebagai umat Islam untuk berani kepada mereka. Di Al-Quran dikatakan begini, wala takut lahuma uffin, janganlah kamu mengatakan kepada orang tuamu. Kalau kita mengatakan saja kepada orang tua tidak boleh, apalagi kita berkata kasar, apalagi kita membentak, apalagi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bisa menyakitkan kedua orang tua kita. Semoga kita ini menjadi golongan orang-orang yang tidak durhaka kepada kedua orang tua kita. Harapan kita ini menjadi anak-anak yang selalu bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu harapan kita dengan perlakuan baik kita kepada kedua orang tua kita. Semoga saja itu bisa menjadi wasilah kita bisa memperoleh malam Lailatul Qadar. Amin. Sahabat-sahabati semua yang dirahmati oleh Allah, golongan orang yang ketiga adalah golongan qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Ini yang sering kali terjadi pada kita. Terkadang kita punya sahabat baik, punya saudara yang baik, mana kita bersama. Pada suatu ketika sahabat kita sedang kesusahan, kemudian meminjam beberapa rupiah kepada kita. Kemudian karena sesuatu hal, akhirnya saudara kita tidak mengembalikan apa yang dipinjamnya kepada kita. Itu terkadang bisa menjadi konflik antar persahabatan, antar seorang sahabat. Konflik-konflik yang semacam ini jangan sampai menjadikan kita putus persaudaraan kita dengan teman-teman kita. Hanya karena 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100.000 rupiah, putus persaudaraan kita. Jangan sampai terjadi. Sejelek-jeleknya orang-orang adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Dan ini termasuk di antara golongan orang-orang yang tidak akan bisa memperoleh malam Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, golongan yang terakhir, golongan yang keempat adalah musyahid. Golongan orang yang memiliki permusuhan dengan temannya, punya permusuhan dengan saudara-saudaranya. Begitupun dengan golongan yang keempat ini, sahabat-sahabat semua, terkadang kita ini mudah sekali memicu permusuhan dengan teman kita hanya dengan tutulan jari kita. Kadang di media sosial kita bikin story kita bisa menyinggung teman kita. Itu sering terjadi sehingga tidak bertanya, ora tekok-tekokan, tidak saling menyapa, hanya karena apa? Di story dia tersinggung dengan apa yang kita lakukan. Nah, hal-hal yang semacam ini bisa kita hindari, bisa kita bisa kita minimalisir dengan cara bagaimana?
Kita berhati-hati dalam bermedia. Sejengkel apapun kita kepada saudara-saudara kita, tidak dibiarkan juga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bisa menyakitkan saudara-saudara kita. Ya, kita ngumpet itu jauh lebih baik. Ya, kita ngumpet untuk tidak melakukan sesuatu hal yang itu bisa membuat tali silaturahmi itu bisa terputus. Kita tidak bisa membuat pertemanan, persahabatan itu bisa terpicu konflik sehingga permusuhan bisa terjadi. Apalagi dari kemarin konflik politik, misalkan karena negara kita sedang pasca pemilihan presiden maupun caleg dan yang lain-lainnya, itu bisa jadi sampai sekarang pun konflik antar teman itu bisa terjadi. Namun dengan bulan suci Ramadan ini, semoga apa yang kita lakukan kemarin, konflik-konflik yang sudah terjadi di antara kita dengan sahabat-sahabat kita itu, yuk kita akhiri konflik-konflik itu, kita akhiri. Yang kemarin bermusuhan, kita kembali kepada perdamaian, kita kembali bersaudara, kita kembali bersahabat, ngobrol bareng, ngopi bareng, jagungan bareng, ya, chattingan bareng. Nah, itu seperti itu. Itu harapan kita, agar apa? Agar kita di bulan suci Ramadan ini bisa memperoleh malam Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, 4 golongan ini adalah golongan orang-orang yang tidak bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya bisa terhindar dari 4 golongan ini. Andai kata pada hari ini kita masih termasuk golongan 4 orang ini, maka pada hari ini juga mari kita selesaikan, mari kita akhiri perbuatan-perbuatan kita yang masuk dalam kategori 4 golongan ini, sehingga kita nanti bisa beruntung, kita bisa menjadi orang yang istimewa, mendapatkan keberkahan, mendapatkan keberuntungan, memperoleh malam Lailatul Qadar. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.